Lu pernah gak sih ngerasa kayak mayat hidup? Lu bangun, mandi, berangkat kerja atau kuliah, makan terus tidur lagi. Gitu terus tiap hari tapi lu gak tahu sebenarnya lu mau kemana. Lu sekedar napas tapi gak bener-bener hidup. Kalau lu ngerasa kayak gini, itu tandanya lu lagi hanyut. Dan jujur aja, kalau lo gak bangun sekarang, lo bakal tenggelam dalam hidup yang bahkan bukan milik lo sendiri. Sadar gak sih, makin dewasa, hidup lo tuh rasanya makin asing. Dulu pas kecil, masalah paling berat cuma tugas matematika atau gimana caranya biar dibolehin main bola sore-sore. Simple banget. Tapi sekarang, begitu masuk fase dewasa, lo tiba-tiba diseret sama arus yang namanya cicilan, ekspektasi keluarga, tuntutan kerjaan, sampai tren di media sosial yang bikin lo ngerasa kurang terus. Lo ngeliat temen lo beli mobil, lo panik. Lo ngeliat temen lo nikah, lo cemas. Gua nyebut kondisi ini sebagai fenomena kayu hanyut. Lo bayangin ada sepotong kayu di sungai. Dia nggak punya kendali sama sekali. Kalau arus bawa ke kanan, dia ikut ke kanan. Kalau arus bawa ke kiri, dia ke kiri. Pas nyangkut di tumpukan sampah, ya dia diam aja di situ sampai busuk. Banyak dari lo yang sekarang hidupnya persis kayak gitu. Lo kuliah di jurusan yang disuruh orang tua padahal lo gak suka. Lo kerja di tempat yang bikin lo stres tiap hari cuma demi gengsi. Atau lo bertahan di hubungan yang toksik karena lo takut dibilang jomblo karatan. Lo gak punya kemudi, lo cuma nunggu nasib bawa lo kemana. Gejalanya nyata banget bro. Lo bangun pagi tapi rasanya hampa, gak ada gairah. Lo ngerasa tersesat padahal lo lagi di tengah keramaian. Hal-hal yang dulu bikin lo seneng, sekarang rasanya hambar kayak sayur kurang garam. Lo kehilangan jati diri lo karena lo terlalu sibuk jadi orang lain buat nyenengin dunia. Tapi pertanyaannya, gimana caranya lo berhenti jadi kayu yang pasrah dan mulai pegang kendali? Caranya adalah dengan berubah dari kayu hanyut jadi kapal. Bedanya apa? Kapal itu punya mesin, punya kemudi, dan punya nahkoda. Kapal itu bisa ngelawan arus. Meskipun tujuannya masih jauh, meskipun ombak lagi gede-gedenya, kapal tahu dia mau kemana. Lo gak perlu langsung jadi miliarder dalam semalam atau punya pencapaian yang wah. Lo cuma butuh satu alasan kuat yang bikin lo pengen bangun besok pagi. Apa bahan bakar lo? Apa hal kecil yang bikin lo ngerasa hidup? Kalau lo gak punya itu, ya pantes lo ngerasa kosong. Punya mimpi itu fungsinya bukan cuma buat dicapai, tapi buat jadi tenaga supaya lo tetap gerak dan gak cuma diem nunggu arus bawa lo ke jurang. Tapi gua tahu, pas lo baru mau mulai pegang kemudi itu, tangan lo pasti gemeteran. Lo ngerasa takut, lo ngerasa cemas. Nah, ini yang banyak orang salah paham soal rasa cemas. Lo sering nganggep anxiety itu musuh kan? Padahal kecemasan itu sebenarnya sinyal positif dari otak lo. Itu adalah alarm yang ngasih tahu kalau ada sesuatu yang harus lu persiapin. Kecemasan itu dorongan buat lu upgrade diri. Masalahnya, lu malah lari dan berusaha ngehindar tiap rasa itu datang. Ingat gak waktu kecil kita sering jatuh tapi langsung bangun lagi tanpa mikir? Makin dewasa, kita malah makin takut gagal karena kita takut malu. Kita takut dibilang bego sama lingkungan. Akhirnya, rasa takut itu jadi jangkar yang bikin kapal lo gak jalan-jalan. Padahal rasa malu dan takut itu harus lo rangkul. Kalau lo sedih karena hidup lo berantakan, ya rasain aja marahnya, rasain sedihnya. Itu manusiawi. Jangan sampai lo mati rasa, karena itu awal dari hilangnya jati diri lo. Satu lagi yang bikin mesin kapal lo mati, lo terlalu jadi people pleaser. Lo selalu pengen kelihatan baik di depan semua orang. Lo gak berani bilang gak padahal hati lo nolak. Jujur deh, lo ngelakuin itu bukan karena lo peduli sama mereka, tapi karena lo takut ditolak, lo takut dinilai negatif. Akhirnya lo jadi budak ekspektasi orang lain, dan kapal lo disetir sama orang-orang yang bahkan gak peduli lo bakal karam atau enggak. Lo harus belajar bedain mana egois, mana self-love. Egois itu kalau lo mentingin diri sendiri sambil ngerugiin orang lain. Tapi self-love itu tentang lo prioritasin kesehatan mental dan impian lo tanpa harus ngurangin rasa hormat ke orang lain. Di budaya kita yang apa-apa harus barengan, suara lo sering tenggelam. Lo harus berani punya suara sendiri. Berani bilang enggak buat hal-hal yang emang enggak sejalan sama prinsip lo. Apalagi di era medsos sekarang, godaan buat jadi palsu itu gede banget. Lo lihat orang posting sukses, lo pengen ikut-ikutan bangun image yang wah, padahal dalamnya keropos.
Capek bro, sumpah. Mending lo jadi apa adanya aja. Tunjukin proses lo, tunjukin kalau lo lagi berjuang. Di dunia yang penuh kepalsuan kayak sekarang, kejujuran itu barang mahal yang paling dihargain. Kalau mesin kapal lo lagi rusak, iya benerin. Jangan malah dicat ulang biar kelihatan baru dari luar, padahal mogok di tengah laut. Buat lo yang sekarang ada di usia 20-an, dengerin ini baik-baik. Ini adalah masa dimana lo punya privilege buat gagal. Beban lo belum seberat mereka yang udah kepala 3 atau 4 yang cicilannya udah numpuk. Usia 20-an itu waktunya lo investasi pengalaman. Coba segala hal jatuh berkali-kali gak masalah. Jangan fokus beli barang cuma buat dapet jempol dari orang yang gak kenal lo. Fokus beli jam terbang, fokus kenalin diri lo sendiri. Hidup itu cuma sekali, dan bakal sayang banget kalau lo mati sebagai orang lain. Ambil kemudi itu sekarang. Berhenti dengerin berisiknya dunia dan mulai dengerin apa yang sebenarnya lo mau. Lo bukan kayu hanyut yang pasrah sama keadaan. Lo adalah nahkoda atas hidup lo sendiri. Kalau lo ngerasa obrolan kita kali ini ada dagingnya atau ngena banget di hati lo, jangan lupa klik subscribe, like video ini, dan share ke temen lo yang mungkin lagi ngerasa tersesat juga. Coba komen di bawah, apa satu hal kecil yang mau lu lakuin besok buat mulai megang kendali hidup lu lagi. Gua pengen tahu gimana perjuangan lo. Gue doain, semoga mulai hari ini lo pelan-pelan nemuin lagi arah jalan pulang ke diri lo yang sebenarnya. Semoga rasa cemas yang sering hantuin tidur lo itu berubah jadi keberanian buat melangkah. Gue berharap lo gak lagi takut buat bilang enggak demi kesehatan mental lo sendiri. Dan semoga lo segera nemuin tujuan yang bikin lo semangat buat bangun setiap pagi. Semangat ya, lo gak sendirian dan lo pasti bisa lewatin fase ini. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya.